Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal latihan untuk persiapan tes P3K tahap kedua. Kali ini kita akan membahas soal mansowan, ini untuk semua formasi. Soal yang pertama, penggunaan media sosial di tempat kerja bisa menjadi pisau bermata dua. Beberapa perusahaan memanfaatkannya untuk marketing. Sementara yang lainnya melarang karena dianggap menurunkan produktivitas. Apa langkah paling bijak yang bisa diambil perusahaan terkait penggunaan media sosial bagi karyawan? A. Menyediakan kebijakan yang fleksibel tentang penggunaan media sosial dan menyesuaikan dengan pekerjaan masing-masing. B. Membuat kebijakan media sosial yang jelas dan membimbing karyawan tentang penggunaan yang etis dan profesional. C. Memblokir akses media sosial untuk semua karyawan di saat jam kerja. D. Membiarkan karyawan menggunakan media sosial dengan harapan mereka bertanggung jawab sendiri. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita bisa menggunakan cara yaitu dengan mengeliminasi jawaban yang tidak akan mungkin. Seperti yang C. Yang C, kalau kita memblokir akses media sosial, ini tentu tidak baik juga. Karena kita tahu bahwa media sosial itu selain ada juga manfaatnya. Kemudian yang kedua, yang kita blokir yaitu membiarkan karyawan menggunakan media sosial dengan harapan mereka bertanggung jawab sendiri. Jadi ini tidak ada semacam aturan atau kebijakan yang jelas tentang penggunaannya. Nah, tinggal lagi pilihannya yaitu antara A dengan B. Kita lihat yang A, menyediakan kebijakan yang fleksibel. Nah, ini juga tidak ada aturan yang mengikat, namun fleksibel. Ya, yang paling tepat itu adalah yang B. Kita buat kebijakan tentang media sosial yang jelas, termasuk di sana kita membimbing karyawan tentang penggunaan yang etis, yaitu bagaimana cara menggunakan media sosial yang etis dan juga profesional. Jadi jawabannya itu adalah yang B. Soal kedua. Ketika ada karyawan yang usianya lebih muda dari Anda dan pangkatnya juga rendah, berjalan kaki memasuki ruangan, maka tindakan Anda adalah A. Mengabaikan saja karena dia hanya bawahan, B. Melihatnya sebentar saja dan memalingkan wajah, C. Tidak menyapa karena Anda sedang fokus dengan pekerjaan yang sedang Anda lakukan, D. Tersenyum dan menyapa dengan sopan. Nah, kalau seperti ini sangat mudah menemukan jawabannya. Kalau kita lihat yang A, ini negatif, mengabaikan. Yang B, melihat sebentar lalu memalingkan wajah, ini juga tidak tepat. Yang D, tidak menyapa, ini juga salah. Jadi yang tepat itu adalah yang D. Kita tersenyum dan menyapa dengan sopan, meskipun dia adalah seseorang karyawan yang usianya lebih muda dan pangkatnya lebih rendah. Soal ketiga. Bagaimana sikap Anda jika lulus P3K dan ditempatkan di daerah yang mayoritas masyarakatnya memiliki agama yang berbeda dengan agama yang Anda anut? A. Saya akan mempelajari agama, adat, dan budaya setempat sehingga saya dapat beradaptasi dan berbaur dengan warga lokal. B. Saya akan segera mengurus mutasi karena saya mungkin tidak akan nyaman. C. Saya akan bersikap biasa saja karena saya tahu Indonesia terdiri atas beragam agama, adat, dan budaya. D. Saya akan berusaha menunjukkan sikap toleransi dan menghormati dan segera beradaptasi dengan adat dan budaya setempat. Kita akan eliminasi jawaban yang tidak mungkin. Yang paling tidak itu adalah yang A, mengurus mutasi. Padahal kita harus bersedia ditempatkan di mana saja. Kemudian yang kedua yang akan kita eliminasi yaitu akan mempelajari agama. Nah, ini juga tidak tepat. Boleh bertoleransi, tapi jangan sampai kebablasan. Nah, masalah agama ini adalah masalah pribadi, hubungannya dengan Tuhan. Kalau mempelajari adat dan budaya mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau mempelajari agama, ini tidak tepat. A dengan B sudah kita buang. Yang C bersikap biasa saja. Nah, ini tidak ada penegasan sikapnya. Yang paling tepat itu adalah yang D. Kita bertoleransi dan segera beradaptasi dengan budaya setempat. Jawabannya adalah D.
Soal keempat, saat Anda sampai di kantor, atasan Anda sedang memarahi salah seorang staf Anda, maka sikap Anda adalah A. Menanyakan permasalahannya kepada staf Anda, B. Menemui atasan untuk mengetahui permasalahannya, C. Mempertemukan atasan dan staf dalam sebuah pertemuan, D. Mencari tahu permasalahannya dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua pihak. Nah, di sini kita harus tahu posisi kita. Posisi kita itu adalah sebagai ketua dari atasan kita, ketua dari staf kita, dan kita punya atasan. Lalu atasan kita punya masalah dengan bawahan kita. Yang paling tepat yang akan kita lakukan itu seperti apa? Kita akan eliminasi dulu jawaban yang tidak akan mungkin. Yang pertama, mempertemukan atasan dan staf ini mungkin tidak bisa langsung karena kita tidak tahu konteks permasalahannya. Yang D juga kita buang. Kita cari tahu permasalahannya ini benar. Tapi kalau menentukan siapa yang salah dan benar, itu bukan hak kita. Nah, D juga kita eliminasi. Kemudian yang B, pilihannya antara A dengan B. Nah, yang paling tepat itu adalah kita menanyakan permasalahannya pada staf kita, bukan menemui atasan terlebih dahulu. Jadi kita kan punya bawahan. Nah, kita tanyakan pada bawahan kita atau staf kita tentang permasalahan yang terjadi. Baru nanti setelah itu kita carikan solusi lanjutannya. Misalnya menemui atasan, lalu mengclearkan permasalahan tersebut. Soal kelima, Anda sedang menikmati waktu istirahat di kantin sekolah bersama teman-teman Anda. Anda sedang membuka media sosial dan menemukan salah satu postingan yang memperlihatkan orang kaya sedang makan roti. Harga roti yang sedang dikonsumsi setara dengan gaji Anda dalam 1 bulan. Teman-teman Anda mentertawakan hal tersebut karena dianggap berlebihan. Sikap Anda adalah A. Saya merasa dia adalah orang yang kurang rasa empati kepada sesama. B. Saya menasihati teman-teman saya untuk tidak mentertawakan karena setiap orang memiliki hak dalam menentukan gaya hidupnya. C. Saya ingin memesan roti tersebut agar bisa mengetahui rasanya. D. Saya menjadikannya sebagai motivasi diri untuk bekerja lebih giat lagi. Nah, ini sudah jelas. Yang paling tepat itu adalah yang B. Karena di sini yang mentertawakan itu adalah teman-teman kita, maka kita nasihati teman-teman kita untuk tidak mentertawakan dan mengatakan pada mereka bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan gaya hidupnya. Karena yang muncul di media sosial itu berbagai macam. Nah, sikap kita itu adalah tidak mengomentari apapun yang lewat di beranda atau sosial media kita. Soal ke-6. Anda sedang berkunjung ke sebuah tempat pariwisata. Di sana disediakan kamar mandi umum dan tempat berwudu. Di depan tempat tersebut ada tulisan harap lepas alas kaki. Ketika sedang berada di sekitar area tersebut, Anda melihat beberapa remaja dengan santainya masuk ke kamar mandi dengan membawa alas kaki mereka. Maka sikap Anda adalah A. Saya meminta mereka untuk memahami aturan di tempat wisata agar terjaga kebersihannya. B. Saya menyindir mereka agar menjadi remaja yang lebih baik dan mematuhi aturan yang berlaku. C. Saya meminta mereka membaca dengan benar aturan yang sudah ditetapkan. D. Saya mengingatkan mereka untuk melepas alas kaki sebelum masuk ke kamar mandi. Nah, yang dibutuhkan di sini itu adalah tindakan nyata. Tindakan nyata yang kita butuhkan agar para remaja itu segera melepaskan alas kakinya, masuk ke kamar mandi umum dan tempat duduk. Maka yang harus kita lakukan itu adalah kita ingatkan langsung mereka untuk melepaskan alas kaki sebelum masuk ke kamar mandi. Soal ke-7. Anda bekerja di lembaga yang menangani isu-isu keberagaman. Dalam diskusi, Anda mendapati beberapa anggota tim berbicara tentang kelompok minoritas dengan stereotip negatif. Bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut? A. Menyatakan bahwa semua stereotip itu salah dan meminta mereka untuk berhenti. B. Menggunakan data atau studi untuk menunjukkan dampak negatif stereotip. C. Mendorong mereka untuk saling berbagi pengalaman positif tentang kelompok tersebut. D. Mengabaikan komentar mereka dan beralih ke topik lain. Nah, pilih tindakan nyata. Karena mereka sedang mengungkapkan stereotip negatif pada saat rapat, itu kita minta mereka berhenti untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah langkah nyata yang tepat. Soal ke-8. Suatu hari Anda sedang membahas proyek dengan salah satu mitra kerja Anda. Sikap mitra Anda ini tidak begitu ramah dan terkesan menggunakan nada tinggi. Maka sikap Anda adalah A. Memintanya untuk sopan dan santun. B. Memintanya untuk santai dalam berbicara. C. Menasihatinya untuk menghargai Anda. D. Tidak terganggu dengan sikapnya dan tetap membahas proyek. Nah, disinilah profesionalitas kita. Kita akan menghadapi berbagai macam orang dengan berbagai macam karakter. Ada yang
menggunakan nada tinggi, ada yang lemah lembut. Nah, kita harus memahami hal tersebut. Jadi kita tidak perlu terganggu dengan sikapnya dan tetap fokus pada pekerjaan atau proyek yang sedang kita lakukan. Soal ke-9. Anda dihadapkan pada keputusan untuk memprioritaskan proyek yang Anda sukai, tetapi proyek lain yang lebih penting untuk organisasi juga memerlukan perhatian. Apa yang Anda lakukan? A. Memprioritaskan proyek yang Anda sukai tanpa memikirkan hal lain. B. Mencoba mengerjakan keduanya sekaligus meskipun tidak optimal. C. Mengalihkan proyek yang Anda sukai kepada orang lain dan fokus pada proyek yang penting. D. Berdiskusi dengan atasan tentang prioritas yang tepat. Nah, kalau ada dua pilihan yang seperti ini, kita itu harus fokus pada kepentingan pekerjaan kita terlebih dahulu, proyek yang dibutuhkan oleh organisasi. Maka kita alihkan proyek yang kita sukai itu kepada orang lain dan kita fokus pada proyek yang penting. Soal ke-10. Kantor Anda sedang melakukan rapat akhir tahun dengan seluruh ketua divisi dan staf karyawan. Rapat tersebut membahas perubahan jadwal hari kerja yang tadinya 6 hari menjadi 5 hari kerja. Keputusan tersebut tidak disetujui oleh minoritas karyawan karena merasa pekerjaannya menjadi lebih berat jika hanya 5 hari kerja. Sehingga diperlukan adanya solusi terbaik untuk mengatasi perubahan jadwal tersebut. Maka tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mencoba kebijakan jadwal 5 hari kerja dengan efektif. Jika tidak berhasil, maka kembali ke 6 hari kerja. B. Berkoordinasi dengan kepala divisi dan bekerja dengan giat dan efektif sesuai dengan keputusan baru. C. Mengajak seluruh karyawan untuk menjalankan perubahan jam kerja dengan sukacita. D. Mengkoordinasikan kepada seluruh karyawan untuk bekerja dengan menaati deadline dan beradaptasi dengan jam kerja yang baru meskipun sulit. Nah, karena ini sudah keputusan rapat dan yang tidak setuju itu hanya kaum minoritas, yaitu kita tetap koordinasikan kepada seluruh karyawan untuk bekerja dan menaati deadline dan beradaptasi dengan jam kerja yang baru yaitu 5 hari kerja. Meskipun di awal-awal itu terasa sulit. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal mansowan. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus P3K di tahun 2025 ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.